Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA, SMK kelas 10 yang saya banggakan. Kali ini kita akan bahas materi PPKN bab 5 Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebab yang pertama adalah kebhinekaan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kalian pasti tidak asing dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Istilah ini dapat kita temukan pada lambang Garuda Pancasila. Istilah inilah yang menjadi pelecut untuk senantiasa menjalin persatuan dan kesatuan meskipun memiliki banyak perbedaan. Menurut kalian, mengapa Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman nomor satu bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan beragam perbedaan. Contohnya, suku bangsa, agama, bahasa, lagu, dan adat istiadat. Dengan adanya perbedaan tersebut, tentu saja kita memiliki banyak potensi baik dan juga potensi yang menimbulkan konflik. Bagaimanakah kita dapat menghindari konflik yang terjadi? Anakku sekalian, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang memiliki makna bahwa keberagaman harus membentuk masyarakat yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan agar tercipta persatuan dan kesatuan. Upaya untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman, tidak menyinggung perbedaan sara, saling menghormati antar agama dan keyakinan, menghargai perbedaan budaya. Alat pemersatu bangsa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, lagu-lagu perjuangan. Persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat terwujud hal-hal sebagai berikut. Kehidupan selaras, serasi, dan seimbang. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Perbedaan tidak menjadi sumber masalah. Pembangunan berjalan lancar. Sebab yang kedua, pentingnya integrasi nasional. Konsep integrasi nasional. Secara politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor untuk mewujudkan integrasi nasional menurut Sunyoto Usman. Yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalties. Yang ketiga, masyarakat berada di atas saling kebergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional. Adanya rasa senasib sepenanggungan karena faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad dan keinginan bersatu. Adanya ancaman dari luar yang membangkitkan semangat nasionalisme. Penggunaan bahasa Indonesia. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa gotong royong. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan, dan adanya rasa cinta tanah air dan cinta produk dalam negeri. Faktor penghambat integrasi nasional. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang heterogen. Kurangnya toleransi antar golongan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Sebab yang ketiga, tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai negara majemuk, bangsa Indonesia tentu menghadapi banyak tantangan. Banyaknya perbedaan yang mewarnai kehidupan juga merupakan tantangan. Disebut sebagai tantangan karena jika tidak kita hadapi dengan bijak, maka akan menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan, bahkan menjadi pemicu terpecah belahnya bangsa Indonesia. Tantangan apa saja yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu dalam mempertahankan keutuhan NKRI, gangguan dan ancaman dari dalam dan luar negeri. Gangguan dan ancaman bisa meliputi pelanggaran wilayah, gangguan keamanan di wilayah perbatasan, penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, dan pengawasan pulau-pulau kecil terluar. Sebab yang keempat, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anakku sekalian, mengikuti upacara bendera selain menjalankan kewajiban juga sebagai wujud kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Bukti lain kecintaan kita terhadap bangsa dan negara adalah dengan upaya pembelaan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 dijelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin hidup bangsa dan negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara bukan hanya kewajiban, melainkan hak, karena membela negara merupakan kehormatan dan kebanggaan sebagai seorang warga negara yang baik. Nilai-nilai bela negara: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan bela negara. Dasar hukum bela negara yang pertama dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Tab MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Ketiga, Tab MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Keempat, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi. Demikianlah anak-anakku materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.